Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Spuma, apa kabar kalian semua? Hari ini saya Atika Zara Fitria yang akan menemani kalian semua pada podcast kesayangan kita, Spuma Talk, Sharing and Inspiring. Berhubung narasumber kita, yakni mantan Ketua IPM di SMP Unismu Makassar, yakni Kak Fatir. Halo Kak Fatir. Halo Atika. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Gimana juga kabarnya Atika? Alhamdulillah baik. Asik nih Kak, kalau misalkan kita bahas tentang kepemimpinan. Boleh. Jadi sekarang Kak, lanjutnya gimana? Untuk sekarang, habis dari SMP Unismu itu, saya lanjut ke SMK Telkom Makassar. Oh, kabarnya Kakak sebagai pengurus OSIS ya di sekolahnya? Iya, kebetulan saya di sana itu punya jabatan di dua organisasi yang berbeda, OSIS dan juga ekstrakurikuler. Boleh dijelaskan bagaimana kegiatannya selama menjadi OSIS di sana, Kak? Oke, boleh banget Atika. Mungkin kita jelasin dulu ya, buat yang pertama, buat Iya. OSIS organisasi itu sendiri, yang dimana OSIS itu bisa dibilang ya hampir kurang lebih mirip lah sama IPM, sama-sama organisasi untuk siswanya. Nah, yang mungkin yang bisa dibedakan dari OSIS dan IPM itu mungkin dari segi strukturnya. Mungkin kalau OSIS itu kan cuman berada di sekolah, kalau IPM kan bisa ada di cabangnya, ada di kabupatennya, dan ada di pemerintahannya. Nah, itu mungkin yang perbedaan signifikan antara OSIS dan IPM-nya. Dan yang kedua, saya tuh untuk di SMK Telkom Makassar itu ada namanya ekstrakurikuler. Jadi di setiap ekskulnya itu punya strukturnya masing-masing. Jadi buat ekskul yang saya punya itu ada namanya ekskul e-sport, electronic sport. Jadi buat di situ saya merangkap jadi wakil ketua e-sportnya di sana. Dan untuk masalah organisasi di SMK Telkom Makassar itu saya mulai dari kelas 10, sama juga. Tapi bedanya di kelas 10 itu saya merangkap menjadi anggota OSIS, tapi buat di organisasi sportnya itu saya merangkap jadi sekretarisnya. Dan sedangkan di kelas 12 ini saya itu jadi wakil ketua OSIS dan juga wakil ketua e-sportnya. Wah, sibuk sekali ya, Kak. Ya, Mungkin bagaimana sih, Kak, cara Kakak membagi waktu antara organisasi dan sekolah? nah untuk itu mungkin bisa ya, apalagi kalau kita di SMK Telkom Makassar itu pastinya selalu mendahulukan tugasnya dulu. Jadi kalau kita pengen berorganisasi, biasanya kita tuh sepulang sekolah baru kita rapat, baru kita kumpul. Jadi buat di sekolah itu kita harus selesaikan tugasnya dulu. Kalau misalnya memang ada perihal penting tentang OSIS, kita tuh harus selesaikan tugasnya terlebih dahulu, terus minta izin keluar. Dan itu bukan ini sih, buat saya bukan buat jadi halangan buat fokus ke organisasi, karena saya sendiri sudah mulai dari SMP ya, dari ketua umum di sini saya belajar tentang manajemen waktu. Kalau menurut Kakak, seberapa penting sih organisasi untuk belajar? Mungkin seberapa penting ya? Menurut saya penting banget sih, apalagi buat orang-orang yang pengen ngasah hard skillnya, soft skillnya, itu di organisasi itu bakal kebantu banget, mulai dari public speaking, time management, atau mungkin hal-hal lain yang tentang leadership, tentang hal-hal yang mungkin yang kita tidak dapatkan pada saat kita belajar. Itu sangat penting. Karena kenapa saya melanjutkan organisasi di SMK Telkom? Karena saya pengen bisa belajar lebih belajar berbeda dari siswa-siswa yang lain, karena siswa yang lain mungkin dia belajar cuman di kelas, tapi saya pengen juga belajar di jam pelajaran kelasnya gitu. Ya, Kak. Bagaimana sih Kak selama Kakak dulu waktu di SMP Unismu, Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya itu bagaimana sih yang membentuk Kakak sampai sekarang ini? Ya, mungkin kita ceritakan dulu ya, pada saat mau masuk menjadi
pengurus IPM Spuma. Nah, jadi itu pada saat waktu itu lagi COVID. Nah, itu saya tidak tahu kalau semisalnya itu lagi tes buat masuk ke organisasinya. Jadi saya cuma disuruh datang karena nama saya ada dalam list tersebut. Jadi saya datang ke sekolah, terus habis itu saya cuman tes-tes biasa, tiba-tiba keterima. Terus hal apa sih yang mungkin bisa kebentuk dalam diri saya dan juga buat IPM yang pada saat periode itu? Pada awalnya saya cuman sekedar anggota biasa, kayak anggota biasa pada bidang PIP, ya PIP. Terus singkat cerita, di periodeku itu ada namanya reshuffle kepemimpinan. Nah, pada saat reshuffle itu saya kepilih buat ganti jabatan ke ketua umum pada saat itu. Jadi di pertengahan periode saya mulai dari awal lagi saya ingatkan teman-teman buat lebih semangat lagi buat organisasi. Gimana sih caranya kita biar kompak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kita lebih semangat lagi gimana kita bisa ngebentuk sebuah kegiatan itu yang lebih mewah, yang lebih beda dari periode sebelumnya gitu. Oke, Kak. Mungkin apa sih Kak pesannya selama ikut IPM waktu SMP? Buat kesannya sih cukup banyak ya, apalagi pertama kalinya saya berorganisasi itu di IPM yang benar-benar tidak tahu tentang organisasi itu seperti apa. Dan saya tahu pada saat saya masuk IPM dari hal yang membuat saya iseng dan tidak tahu apa itu organisasi, dan ternyata organisasi itu senyaman ini, seenak ini. Dengan organisasi saya bisa banyak teman, banyak relasi di luar sana, karena pada dasarnya saya tuh orangnya kalau baru kenalan itu kayak introvert lah, kayak susah banget buat ajak kenalan orang duluan. Jadi saya masuk organisasi itu biar saya bisa berkenalan lewat sana. Jadi buat perantaranya saya harus ikut organisasi gitu. Mungkin apa sih Kak inspirasinya dalam hal kepemimpinan dan organisasi? Buat inspirasinya itu kalau ditanya orangnya mungkin tidak ada yang spesifik ya, karena pada dasarnya saya memang suka dengan namanya pemimpin. Saya dari kecil itu selalu diajarkan bagaimana caraku ini biar itu di tingkat kelas saya jadi ketua kelas, bagaimana caraku di tingkat organisasi itu punya jabatan. Nah, itu membuat saya itu dari kecil punya sifat buat saya harus jadi yang pertama, saya harus jadi pemimpin di kelasku, karena dimulai dari SD ya, yang dari struktur PKJ-nya saja di kelas itu saya selalu jadi ketua kelas sampai sekarang, dari SD kelas 1 sampai SMK kelas 3 ini. Jadi itu kenapa saya bisa dibilang nggak ada yang namanya inspirasi ke seseorang, tapi memang dari dalam diri saya. Karena buat kepemimpinan itu tidak hanya buat orang lain, tapi berfungsi juga buat diri kita. Karena yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan apa yang kita mau itu dari diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Mungkin ada gak sih Kak kata motivasi yang agar bisa semangat untuk mengikuti organisasi? Oke, mungkin buat itu ya, buat teman-teman Spuma. Dari angkatan berapa ini? Angkatan 22. Angkatan 22. Oke, jadi buat teman-teman, buat angkatan 22 atau di angkatan di atasnya, jangan takut untuk berorganisasi, karena dengan organisasi kalian dapat punya banyak teman, banyak relasi, dan juga kalian bisa mengasah soft skill-nya kalian dan pelajaran-pelajaran yang di luar dari jam pelajaran. Dan itu sangat penting lah buat kita, apalagi kalau misalnya kalian dari SMP ke SMK atau SMA, itu bakal berbeda jenjangnya, berbeda juga cara belajarnya. Mungkin itu saja. Yalah, bincang-bincang saya dengan Kak Fatir, banyak hal yang menginspirasi yang dapat kita ambil dari pengalaman Kak Fatir. Kepada Kak Fatir, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tunggu di segmen selanjutnya, Spuma Talk, sharing and inspiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.